Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah perjalanan Warijan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warijan yang sudah meninggalkan desa Turi berjalan menyusuri pinggiran sungai yang mengarah ke ujung desa yang berbatasan langsung dengan desa Turi. Saat itu Warijan sengaja memilih jalan yang sepi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena walau bagaimanapun dia sudah dianggap sebagai orang desa Turi yang dapat mengalahkan Lurah Jati yang menjadi pemimpin desa Kantil. Di tengah perjalanan yang mulai jauh meninggalkan pedesaan, Warijan melihat ada seorang perempuan muda yang berjalan di depannya. Saat itu Warijan berpikir jika di depan sana masih ada desa atau pemukiman warga. Namun anehnya setelah jauh berjalan, Warijan tidak menemukan satu pun rumah. Dan ternyata dia sudah memasuki pinggiran hutan dengan banyaknya pepohonan yang menjulang tinggi. Karena rasa penasarannya itu, Warijan pun mempercepat langkahnya untuk dapat mengejar langkah dari sosok perempuan muda yang sedari tadi terus berjalan di depannya. Dan setelah berada di jarak yang dekat, Warijan mulai menyapa perempuan muda yang mengenakan baju putih dengan corak bunga berwarna kuning. "Maaf mbak, apa di depan sana masih ada pemukiman warga atau sebuah desa ya?" tanya Warijan yang berada di belakang perempuan muda itu. "Iya mas, di depan sana ada sebuah desa kecil," balas perempuan itu sambil membalikkan tubuhnya dan menatap Warijan dengan senyumnya yang menawan. Saat mata mereka saling bertemu, Warijan merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia merasakan ada sebuah getaran di hatinya yang membuat Warijan langsung menundukkan wajahnya. Akan tetapi hal aneh lainnya pun kembali terjadi. Hanya dalam hitungan detik, sosok perempuan muda yang tadi berdiri tepat di hadapannya tiba-tiba saja menghilang dan hanya meninggalkan aroma bunga melati yang sangat menyengat. Sadar jika yang ditemuinya itu adalah sosok makhluk gaib, Warijan pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan melanjutkan langkahnya. "Aneh, padahal dari tadi makhluk itu ada di depanku. Tapi kenapa bisa aku tidak merasakan aura serta energinya?" gumam Warijan dalam hati. Setelah jauh memasuki hutan, Warijan pun mulai merasa ada sesuatu yang aneh kembali terjadi. Suara hewan-hewan yang ada di hutan tiba-tiba saja menghilang dan digantikan sebuah kesunyian yang tidak asing lagi bagi dirinya. Dan ketika menyadari jika dia sudah masuk ke alam gaib, Warijan pun mulai membuka mata batinnya dan mencoba mencari jalan keluar untuk kembali ke dunia nyata. Warijan yang telah terbiasa dengan hal-hal semacam itu tampak terlihat tenang. Pandangan menyisir tempatnya berada sambil mencoba merasakan keberadaan energi lain dari makhluk gaib yang mungkin sedang mengintai di kejauhan. Setelah merasa yakin dengan arah yang dituju, Warijan pun melanjutkan langkahnya. Tapi sungguh aneh. Setiap arah yang dia tuju selalu membawanya kembali ke tempat dia berada sebelumnya. Menyadari jika dia tidak pernah benar-benar pergi dari tempat itu, Warijan pun mulai merapalkan ajian jagat geni untuk melawan energi yang mengurungnya. Dan benar saja setelah ajian itu bekerja di kejauhan, dia mulai mendengar suara burung dan suara serangga yang ada di dalam hutan. Namun ketika dia hendak melangkah, tiba-tiba saja sosok perempuan yang ditemuinya tadi muncul di belakangnya, lalu menyapanya. "Maafkan saya Kisanak, saya telah membawa Kisanak masuk ke alam kami," ucap sosok perempuan muda yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Warijan. "Tidak apa Nyi, saya yang salah karena tadi saya agak sedikit lengah," balas Warijan dengan posisi tubuhnya tetap berada di tempatnya dan tidak ingin menoleh ke arah suara tempat perempuan itu berada. "Apakah Kisanak mau membantu saya dan keluarga saya?" tanya sosok perempuan itu dengan nada suara yang terdengar pelan. "Jika itu untuk membela sebuah kebenaran dan tidak menyakiti manusia,
sepertinya saya bisa membantu, balas Warijan dengan tenang. Namaku adalah Putri Sekar Gading. Aku adalah seorang ratu dari kerajaan gaib Cayapata, ujar sosok perempuan muda itu. Ada apa, Nyai? Kenapa kau memintaku untuk membantumu? Sepertinya ada sebuah masalah besar di kerajaanmu, tanya Warijan yang perlahan-lahan membalikkan tubuhnya dan kini berdiri berhadapan dengan sosok Putri Sekar Gading. Putri Sekar Gading menatap Warijan dengan sorot mata penuh harap. Wajahnya yang cantik tampak menyeratkan beban berat yang sedang dia pikul. Warijan dapat merasakan energi yang kuat mengalir dari tubuh perempuan itu, menunjukkan bahwa dia bukan makhluk sembarangan. Perlahan-lahan udara di sekitar mereka berubah. Kabut tipis mulai menyelimuti tempat itu dan dalam sekejap pemandangan hutan yang tadi mengelilingi mereka lenyap, digantikan oleh bayangan megah sebuah kerajaan gaib yang berdiri kokoh di kejauhan. Sementara itu langit yang tadinya berwarna terang kini berubah jingga dan suasananya sangat jelas berbeda dengan dunia nyata. Mengapa Nyi Sekar membawa saya ke kerajaan gaib ini? Tanya Warijan penasaran. Sebaiknya biar ibuku yang menceritakannya, Kisanak. Karena ini bukan kemauanku, tapi aku terpaksa melakukannya untuk mempertahankan kerajaanku, balas Sekar Gading menjelaskan. Sesampainya di sebuah istana yang sangat megah, Warijan pun langsung disambut oleh beberapa makhluk gaib yang tampak mengenakan pakaian kerajaan. Mereka terlihat menundukkan kepalanya seraya memberi hormat kepada Warijan dan juga sang ratu Sekar Gading. Di sebuah pendopo taman yang sangat indah dan luas, Warijan telah ditunggu oleh seorang perempuan yang wajahnya hampir mirip sekali dengan sosok Sekar Gading, namun terlihat lebih tua. Dengan ramah perempuan itu meminta Warijan duduk sambil tersenyum dan mulai memperkenalkan diri. Sebelumnya maafkan atas kelancangan anak saya yang telah membawamu ke tempat ini, Nak, ujar sosok perempuan itu sambil tersenyum. Namaku Naya Gading. Dan ini putri penerus kerajaan ini yang bernama Sekar Gading. Iya Nyai, tidak mengapa. Tapi kalau boleh saya tahu, ada permasalahan apa yang membuat Nyi Sekar membawa saya ke tempat ini? Tanya Warijan dengan tenang. Semua berawal dari sebuah nawala yang datang dari kerajaan gaib Surya Bantala. Dan isi nawala itu sungguh membuat kami khawatir akan keberlangsungan kerajaan gaib Cayapata ini, balas sosok bernama Naya Gading menjelaskan. Isi nawala itu adalah sebuah lamaran Kisanak, dan raja dari Surabantala yang bernama Handokopuro itulah yang akan melamarku, sambung Sekar Gading menjelaskan. Loh, bukannya itu sebuah hal yang wajar, Nyi? Karena kalian kan sesama bangsa gaib dan juga sesama pemimpin sebuah kerajaan, balas Warijan yang mulai merasa heran. Jika Handokopuro adalah makhluk gaib yang baik, tentunya kami akan dengan senang hati menerima lamaran itu, Nak. Tapi makhluk itu sudah banyak menjatuhkan kerajaan-kerajaan gaib lainnya dengan dalih sebuah ikatan perkawinan. Mendengar penjelasan dari sosok Naya Gading, Warijan pun mulai memahami duduk perkaranya. Dia menatap ke arah Sekar Gading yang terlihat resah, sementara Naya Gading tampak berusaha tetap tenang meski jelas ada kekhawatiran di sorot matanya. Jadi setelah perkawinan, kerajaan Cayapata akan jatuh ke tangan Surabantala, tanya Warijan memastikan. Bukan hanya itu, Nak. Para penguasa gaib yang tunduk pada Handokopuro berubah menjadi budaknya. Mereka kehilangan kebebasan. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya dihancurkan setelah kerajaan mereka tidak lagi berguna, balas Naya Gading dengan wajah yang dipenuhi kesedihan. Kami butuh seorang kesatria yang bisa menghadapi utusan Surabantala. Handokopuro tidak akan menerima penolakan begitu saja. Dia akan mengirimkan pasukan untuk memaksa kami tunduk. Jika kami bisa mengalahkan utusan pertamanya, maka kerajaan Cayapata akan memiliki kesempatan untuk bertahan, lanjut Sekar Gading menjelaskan. Apakah tidak ada sosok kesatria dari bangsa kalian, Nyi? Tanya Warijan dengan tenang. Aku ini hanya orang biasa dan kemampuanku tidak lebih tinggi dari kalian, imbu Warijan lagi. Kami sudah meminta bantuan ke beberapa kerajaan gaib yang menjalin hubungan baik dengan Cayapata, dan salah satu kerajaan gaib bernama Tirta Kencana memintaku untuk mendatangi seseorang yang memiliki kesaktian tinggi yang bernama Tuan Sudiro
Tapi sayangnya Tuan Sudiro sedang menghadapi sebuah permasalahan besar dengan menghilangnya Raden Widanu, sehingga dia meminta kami mencarimu, nak. Balas Naya Gading yang membuat Warijan tercekat ketika mendengar nama gurunya dan juga Widanu disebut. Apakah sampean sendiri yang bertemu dengan guruku itu, Nyi? Tanya Warijan penasaran. Benar sekali, nak. Bahkan Sekar Gading juga ikut bersamaku saat itu. Balas Naya Gading sambil menganggukkan kepalanya. Beliau mengatakan jika muridnya yang sedang berada di pesisir utara Pulau Jawa, dan beliau juga memberikan ini kepada kami sebagai bukti jika kami benar-benar telah bertemu dengannya. Imbu Naya Gading sambil memberikan bilah patrem atau keris kecil yang warangkanya berukir naga. Iya, Nyi, patrem ini memang milik guruku. Balas Warijan sambil terus memandangi benda pusaka milik Sudiro yang kini ada di tangannya. Beliau berpesan agar kau melanjutkan laku lampahmu. Ucap Naya Gading yang membuat hati Warijan bergetar menahan rindu dan juga mulai memikirkan tentang kabar hilangnya Widanu. Warijan menggenggam patrem itu dengan erat. Ada perasaan rindu yang mendalam terhadap gurunya, Sudiro, yang selama ini membimbingnya dalam memakai jalan Kanuragan. Namun bersama dengan itu ada kekhawatiran yang muncul di benaknya ketika mendengar tentang hilangnya Widanu. Widanu bukan orang sembarangan. Jika dia bisa menghilang tanpa jejak, pasti ada kekuatan besar yang terlibat. Akan tetapi rasa Warijan harus menyimpan rasa rindu terhadap sang guru dan juga rasa khawatirnya akan kabar mengenai hilangnya Widanu. Pesan sang guru sudah jelas bahwa dia harus melanjutkan laku lampahnya. Dan saat ini dia sedang diminta membantu kerajaan gaib Jayapata yang menjadi bagian dari laku lampah itu sendiri. Mungkin rasanya jika aku sendiri yang menghadapi makhluk-makhluk gaib utusan Handokopuro, rasanya terlalu berlebihan, Nyi. Jika diizinkan, aku akan meminta sosok raja dari hutan Balataru untuk membantu menghadapi permasalahan ini. Ucap Warijan yang membuat Sekar Gading dan ibunya saling beradu pandang. Siapakah makhluk itu, nak? Barangkali kami juga mengenalnya. Tanya Naya Gading sambil tersenyum. Sosok itu bernama Ki Condrowongso, Nyi. Dia adalah seorang raja dari kerajaan gaib di hutan Balataru. Balas Warijan menjelaskan. Bagaimana, Bu? Kita harus cepat mengambil keputusan. Tanya Sekar Gading dengan wajah cemas. Baiklah, aku mengizinkanmu, nak. Ujar Naya Gading sambil menganggukkan kepalanya. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, bawalah aku keluar dari kerajaan gaib ini agar aku dapat memanggil Ki Condrowongso. Pinta Warijan dengan penuh keyakinan. Mendengar hal itu, Sekar Gading pun langsung membawa Warijan menuju ke gerbang kerajaan, dan di sanalah dia mulai mengangkat tangannya perlahan. Lalu menggerakkan jemarinya di udara. Tidak lama kemudian tepat di sekitar mereka bergetar, lalu membuka celah menuju dunia nyata. Dan dalam sekejap Warijan merasakan tanah di bawah kakinya kembali padat. Udara kembali berisi suara dedaunan dan gemerisik angin yang membelai pepohonan. Dia telah kembali ke hutan tempatnya semula. Tanpa membuang waktu, Warijan menutup mata dan mengatur nafasnya dan merapal ajian pameling. Dengan ajian itu, dia mengirimkan getaran energi yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk gaib tertentu. Suasana hutan perlahan berubah. Udara menjadi lebih berat, angin bertiup berlawanan arah, dan hawa panas mulai merayap di kulitnya. Dari kejauhan terdengar suara derak dahan patah, diikuti oleh gemuruh langkah kaki yang mendekat. Kabut hitam tipis muncul dari balik pepohonan, menyelimuti sosok Ki Condrowongso. Setelah tiba di sana, dia berdiri tegak dengan tongkat kayunya di hadapan Warijan, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka. Aku pikir kau tersesat di alam gaib, Jan. Sudah beberapa pesan kau tidak menjawab panggilanku. Ujar Ki Condrowongso sambil tersenyum. Walah, ternyata kau sudah punya kekasih baru toh. Pantas saja auramu menghilang cukup lama dan sangat sulit aku temukan. Imbu Ki Condrowongso sambil memandang sosok Sekar Gading. Dia adalah seorang putri dari kerajaan gaib Jayapata, Ki, dan dia membutuhkan bantuan kita saat ini. Balas Warijan dengan tenang. Oh, jadi begitu rupanya. Kalau memang ada sesuatu yang mendesak, sebaiknya segera kita selesaikan sekarang juga. Karena sebelum aku ke tempat ini, aku tidak berpamitan dan tidak meninggalkan pesan kepada Surtina. Balas Ki Condrowongso sambil tertawa dan menggaruk-garuk kepalanya. Mendengar hal itu, Warijan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Dia tidak menyangka jika Ki Condrowongso benar-benar menyukai Butina, yang tidak lain adalah ibu dari Tono dan juga Bono. Tanpa membuang waktu, Warijan menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kerajaan Jayapata. Ki Condrowongso mendengarkan dengan seksama, sesekali mengelus janggutnya yang putih. Wajahnya yang biasanya jenaka kini mulai serius setelah memahami apa yang sedang terjadi. Saat Warijan menyebut nama Handokopuro, Ki Condrowongso mendengus pelan. Mata tuanya menyipit, menunjukkan bahwa dia cukup mengenal sosok itu. Aku sudah mendengar banyak tentang makhluk itu. Surabantala bukan hanya kerajaan biasa di alam gaib. Mereka dikenal sebagai negara menakutkan, bukan bersekutu. Sekar Gading menatap Ki Condrowongso dengan penuh harap. Dia tahu sosok di hadapannya bukan makhluk gaib sembarangan. Jika ada yang bisa membantu mereka menghadapi ancaman ini, Ki Condrowongso adalah salah satu yang terbaik. Udara di sekitar mereka bergetar halus ketika Ki Condrowongso mengangkat tongkat kayunya. Ia menancapkan ke tanah, mengirimkan riak energi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap getaran alam gaib. Aku akan membantu, ujarnya dengan suara dalam dan penuh keyakinan. Tapi kita harus bergerak cepat. Jika Handokopuro mengirim utusan, itu berarti mereka sudah hampir siap melancarkan serangan penuh, imbu Ki Condrowongso. Warijan mengangguk. Dia tahu pertarungan besar akan segera dimulai. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga bergerak menuju kerajaan Jayapata, melewati celah dimensi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang memahami ilmu gaib tingkat tinggi. Sesampainya di kerajaan gaib Jayapata, Sekar Gading langsung membawa Warijan dan juga Ki Condrowongso bertemu dengan Naya Gading di sebuah pendopo besar. Mereka pun mulai mengatur siasat untuk menghadapi utusan-utusan dari kerajaan Surabantala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Tuan Condrowongso sudah bersedia untuk membantu kami. Dan perkenalkan, nama aku Naya Gading, Ratu dari Jayapata, ucap Naya Gading yang duduk di singgasana kerajaannya. Tidak usah terlalu banyak berbahasa-basi, Nyi. Kita langsung saja pada inti permasalahannya, balas Ki Condrowongso dengan tenang. Aku harus tahu dulu bagaimana Handokopuro bertindak, karena yang aku dengar, dia sangat kejam dan tidak segan-segan langsung menghabisi penguasa kerajaan yang ingin direbutnya, imbu Ki Condrowongso. Naya Gading mengangkat tangannya dan dalam sekejap bayangan kabut putih membentuk gambaran peristiwa masa lalu di tengah pendopo. Dalam pantulan kabut itu terlihat bagaimana kerajaan-kerajaan gaib yang menolak tunduk kepada Handoko berakhir dalam kehancuran. Kota-kota mereka terbakar oleh api gaib yang tidak bisa dipadamkan, penghuninya lenyap tanpa jejak, dan tanah mereka berubah menjadi lahan tandus yang dipenuhi energi hitam. Ki Condrowongso menyipitkan mata, memperhatikan dengan seksama. Warijan yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan, menyadari betapa besar ancaman yang mereka hadapi, sementara Sekar Gading menunduk, menyembunyikan kegelisahannya di balik ekspresi tenang. Naya Gading kemudian menggerakkan tangannya kembali dan kabut itu berubah, memperlihatkan gambaran tentang utusan yang akan datang dari kerajaan Surabantala. Sosok-sosok hitam berlapis baju sirah gaib berdiri di atas kuda api. Mata mereka bersinar merah, tubuh mereka memancarkan aura kematian. Di barisan paling depan terlihat sesosok makhluk berwujud manusia dengan kulit legam dan sorot mata tajam seperti elang. Dia pasti panglima pertama mereka, pikir Ki Condrowongso. Tanpa berkata apa-apa, dia menancapkan tongkat kayunya ke lantai pendopo, memunculkan getaran halus yang menyebar ke seluruh ruangan. Seketika Warijan merasakan aliran energi yang berbeda. Ki Condrowongso kemudian menarik nafas panjang. Dia tahu bahwa strategi saja tidak cukup untuk menghadapi musuh sekuat ini. Dibutuhkan lebih dari sekedar rencana, akan tetapi tekad dan keberanian serta kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah menguasai ilmu tertinggi. Apa yang akan sampean rencanakan, Ki? Apakah sampean ingin membawa pasukan kerajaan Balataru? Tanya Warijan penasaran. Dasar bocah semprul, aku tidak mungkin membawa pasukanku ke kerajaan ini. Tapi kitalah yang akan menghadapi utusan itu, lalu kemudian menghadapi Handokopuro, balas Ki Condrowongso menjelaskan. Kita akan bersiasat jika anakmu ini sudah dilamar oleh pemuda baik ini dan aku yang menjadi ayahnya, ujar Ki Condrowongso menjelaskan siasat yang akan dijalankan.
Aku tidak ingin berlama-lama berurusan dengan makhluk-makhluk kotor itu. Maka dari itu, aku akan membuat sayembara, imbu Ki Condrowongso. Naya Gading dan Sekar Gading saling berpandangan mendengar rencana yang diajukan Ki Condrowongso. Warijan sendiri terdiam sejenak, mencerna siasat yang bagi makhluk lain mungkin terdengar konyol. Tetapi di tangan seorang seperti Ki Condrowongso bisa saja menjadi langkah yang paling efektif. Dengan tenang Ki Condrowongso menancapkan tongkat kayunya ke lantai pendopo, memunculkan riak energi yang menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Getaran halus itu menjalar ke setiap sudut kerajaan Cayapata, seolah mengirimkan pesan kepada seluruh penghuni dan para penjaga gaib yang masih setia berdiri di bawah komando Naya Gading. Siasat yang diusulkan Ki Condrowongso memang tidak biasa. Dia tidak ingin Cayapata bertindak sebagai pihak yang menolak secara terang-terangan. Sebaliknya, dengan adanya sayembara, Handokapuro dan pasukannya tidak bisa serta-merta menyerang tanpa mempertaruhkan harga diri mereka. Mereka harus mengikuti permainan yang telah ditentukan. Sayembara itu nantinya akan diumumkan kepada utusan Surabantala yang datang jika ada pihak yang ingin memperstunting Sekar Gading, maka mereka harus melewati ujian terlebih dahulu. Dan ujian itu bukanlah ujian biasa. Ki Condrowongso sendiri yang akan menentukan tantangannya dengan maksud menjebak mereka dalam peraturan yang menguntungkan Cayapata. Warijan mulai memahami maksud Ki Condrowongso. Dengan begini kerajaan Cayapata tidak akan dianggap sebagai pihak yang menolak mentah-mentah lamaran Handokapuro. Sebaliknya mereka bisa mengulur waktu sambil menyusun kekuatan. Lebih dari itu Ki Condrowongso seolah ingin menarik lawan-lawan mereka ke dalam medan pertempuran yang lebih terkontrol. Senyum licik tergambar di wajah Ki Condrowongso. Dia sudah terlalu lama hidup di dunia gaib untuk memahami bagaimana permainan ini harus dimainkan. Setelah memahami siasat dari Ki Condrowongso, Naya Gading pun menyiapkan para punggawa kerajaan untuk menghadapi perang terbuka yang mungkin akan pecah di kerajaan itu. Selain itu, Naya Gading meminta Sekar Gading untuk memasang perangkap, seperti yang akan ditunjukkan oleh Ki Condrowongso. Di sisi lain, Ki Condrowongso sendiri mulai menyiapkan sebuah palagan, tempat di mana sayembara akan dilakukan. Palagan atau tempat pertarungan itu lebih dahulu diberi energi wiji urip, yang merupakan sebuah ajian yang hanya dimiliki oleh bangsa gaib yang berasal dari hutan Balataru. Wiji urip adalah sebuah energi berbentuk serbuk, yang mana akan menumbuhkan sebuah pohon besar jika sampai masuk ke dalam tubuh makhluk-makhluk gaib. Dan keuntungan itu dimiliki oleh Warijan yang merupakan bangsa manusia. Dengan ajian Sindung Geni, Warijan dapat dengan mudah membawa energi wiji urip masuk ke dalam tubuh lawan. Dan hal itu tentunya akan menjadi senjata yang sangat ampuh. Persiapan di kerajaan Cayapata semakin matang. Di bawah arahan Ki Condrowongso, para punggawa kerajaan bekerja tanpa henti, memperkuat pertahanan dan memastikan setiap jebakan dipasang dengan sempurna. Sekar Gading dengan kelihayannya dalam ilmu gaib memimpin beberapa pasukan elit Cayapata untuk menajamkan energi wiji urip di sekitar palagan. Mereka menyebarkan serbuk itu dengan hati-hati, memastikan bahwa area tersebut menjadi medan yang mematikan bagi makhluk-makhluk gaib dari Surabantala. Warijan sendiri mulai mendalami kembali ajian Sindung Geni, menyelaraskan kekuatan tubuh dan jiwanya agar mampu mengendalikan wiji urip dengan kecepatan dan keakuratan tinggi. Dia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Mengingat energi ini adalah kekuatan kuno yang sulit dikendalikan, namun dengan pengalamannya dan bertarung melawan berbagai makhluk gaib, Warijan merasa sedikit percaya diri bahwa dia dapat menghadapi utusan Handokapuro dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Ki Condrowongso tidak hanya berdiam diri. Dia menanamkan berbagai mantra pelindung di sekitar istana, menguatkan pertahanan Cayapata agar tidak mudah diterobos oleh kekuatan hitam dari Surabantala. Dengan ilmunya yang tinggi, Ki Condrowongso juga menyamarkan keberadaan perangkap-perangkap yang telah dipasang dan membuatnya seolah-olah palagan itu hanyalah area pertempuran biasa. Sementara itu, di kejauhan pertanda kedatangan pasukan Surabantala mulai tampak. Langit yang semula tenang berubah kelam, angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suara gemuruh terdengar dari ufuk barat, menandakan langkah-langkah makhluk gaib yang semakin mendekat. Setelah semua persiapan matang, Ki Condrowongso pun langsung berubah wujudnya, menjadi sosok lelaki bertubuh tinggi besar,
Begitu juga dengan Warijan. Untuk menghindari kemungkinan buruk dalam perjalanan laku lampahnya, Ki Condro Wongso pun merubah wujud Warijan menjadi sosok lelaki dengan tubuh tegap dan hampir mirip dengan wujud Ki Condro Wongso. "Dengan begini, kita terlihat seperti seorang ayah dan anak, Jan," ujar Ki Condro Wongso dengan tawanya yang terdengar renyah. "Kau melamar anaknya dan aku melamar ibunya," imbu Ki Condro Wongso, yang membuat Warijan tersenyum sambil memalingkan wajahnya. "Jika kau berhasil mengusir Handokopuro dan pasukannya, aku bersedia menjadi istrimu, Tuhan," sahut Naya Gading yang membuat Ki Condro Wongso terdiam 1000 bahasa. Sedangkan Warijan memilih pergi dari tempat itu, meninggalkan mereka berdua. Alam gaib tempat di mana kerajaan Cayapata semakin pekat ketika pasukan dari Surabantala mulai memasuki perbatasan kerajaan Cayapata. Udara terasa lebih berat, disertai dengan aroma yang menyengat, menandakan kehadiran makhluk-makhluk gaib dari golongan hitam. Langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara, tetapi tanah tempat mereka berpijak menghitam dan mengering, seolah terserap oleh energi jahat yang mereka bawa. Di dalam istana Cayapata, Ki Condro Wongso berdiri tegak dengan wajah serius, berbeda jauh dari sikap jenakanya sebelumnya. Dia merasakan tekanan gaib yang sangat kuat mendekat, pertanda bahwa Handokopuro benar-benar telah mengirimkan utusan terbaiknya. Warijan yang kini berwujud tegap seperti anak kandungnya berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam, seperti menghadapi apapun yang akan terjadi. Sekar Gading dan para punggawa kerajaan Cayapata berdiri di depan istana, mengawasi dengan waspada. Mereka telah memasang jebakan dengan cermat, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Dari balik kabut pekat yang menyelimuti perbatasan, sosok besar mulai terlihat. Makhluk itu bertubuh tinggi dan kekar dengan kulit hitam legam seperti arang yang terbakar. Sepasang tanduk melengkung di kepalanya, serta matanya berwarna merah menyala seperti bara api, membuat sosok makhluk gaib itu sangat menyeramkan. Sosok itu mengenakan baju zirah hitam dengan ukiran rumit yang berkilau dalam gelap, dan di tangannya tergenggam tombak panjang yang mengeluarkan hawa dingin menusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, makhluk itu mengangkat tombaknya dan menancapkannya ke tanah. Getaran hebat menyebar ke seluruh area kerajaan, menciptakan retakan di tanah dan membuat udara bergetar. Ini adalah pernyataan perang yang tidak bisa dihindari. Ki Condro Wongso dan Warijan saling berpandangan. Mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Cayapata tidak akan tunduk begitu saja. Dengan satu tarikan nafas panjang, mereka melangkah maju untuk menghadapi utusan dari kerajaan gaib Surabantala. "Yang aku tahu, Cayapata dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Naya Gading. Lalu siapakah kalian ini? Apa hubungan kalian berdua dengan Cayapata?" tanya sosok makhluk bertubuh besar dengan mata merah menyala itu. "Aku adalah suami dari Ratu Cayapata, dan ini adalah putraku, calon raja baru yang akan mempersunting Putri Sekar Gading," balas Ki Condro Wongso. "Apa aku tidak salah mendengarnya, makhluk bodoh?" seru sosok makhluk utusan kerajaan Surabantala. "Tidak usah banyak ngomong, makhluk bau. Jika rajamu ingin mempersunting Putri Sekar Gading, maka dia harus melalui sayembara yang akan aku gelar di tempat ini," balas Ki Condro Wongso dengan sangat tegas. "Jika begitu, katakan apa sayembaranya?" tanya sosok makhluk utusan itu lagi. "Siapa yang mampu bertahan dalam pertempuran hidup dan mati, dialah yang akan mendapatkan Putri Sekar Gading," balas Ki Condro Wongso tegas. "Baiklah makhluk bodoh, kalian berdua akan musnah di tempat ini, disaksikan oleh sang ratu dan juga tuan putri kerajaan Cayapata." "Aku Kalasura, siap bertarung melawan anakmu itu," ujar sosok makhluk utusan Handokopuro yang bernama Kalasura itu sambil menunjuk ke arah Warijan. Warijan maju selangkah, berdiri tegak di hadapan Kalasura, matanya tajam penuh ketenangan, tanpa getar menghadapi makhluk yang jauh lebih besar darinya. Di sisi lain, Ki Condro Wongso menyunggingkan senyum tipis, mengetahui bahwa pertempuran ini akan menjadi ujian sejati bagi Warijan. Angin kencang mulai berhembus, menyapu debu di sekitar palagan. Langit di atas mereka berpendar jingga keunguan, pertanda bahwa energi gaib yang luar biasa sedang berkumpul di tempat ini. Para punggawa kerajaan Cayapata menahan nafas,
menyaksikan dua sosok yang siap bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Kalasura mengayunkan tombaknya ke udara, menciptakan gelombang energi hitam yang langsung menghantam tanah di hadapan Warijan. Ledakan kecil terjadi, membentuk kawah berasap, namun Warijan tetap berdiri kokoh. Dia hanya bergeser sedikit, menghindari serangan itu dengan mudah, seolah-olah telah memahami ritme pergerakan lawannya. Tanpa menunggu lebih lama, Kalasura menerjang dengan kecepatan luar biasa. Tanah tempatnya berpijak retak, debu berterbangan ke segala arah. Warijan dengan sigap menghindar, lalu berbalik dengan gerakan cepat, menghantam dada Kalasura dengan pukulan jagat geni yang telah dipersiapkannya. Ledakan kecil terjadi, membuat tubuh Kalasura terdorong ke belakang. Sosok makhluk gaib itu menggeram, tidak menyangka bahwa lawannya bisa memberikan serangan yang begitu kuat. Ki Condro Wongso menyaksikan dengan mata berbinar, mengangguk puas. Energi wiji urip yang telah ditanamkan di Palagan mulai menunjukkan dampaknya. Setiap serangan yang mengenai Kalasura akan menyerap kekuatannya dan memperlemah tubuhnya secara perlahan. Namun Kalasura tidak tinggal diam. Dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ujungnya ke tanah. Seketika pusaran angin hitam muncul, berputar-putar dengan cepat, menciptakan ruang hampa di sekeliling mereka. Warijan merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuhnya seperti ditarik ke dalam kekosongan yang mencekik. Sekar Gading menggigit bibirnya. Kedua tangannya mengepal erat, sementara itu Naya Gading tetap duduk di singgasananya. Tetapi sorot matanya tampak mengkhawatirkan Warijan. Mereka tahu bahwa Warijan harus segera menemukan celah untuk menyerang balik sebelum Kalasura benar-benar menguasai pertarungan ini. Di tengah pusaran angin yang semakin mengamuk, Warijan menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi di sekelilingnya. Lalu dalam hitungan detik, dia menggertakkan kakinya ke tanah. Ajian Sindung Geni berpadu dengan wiji urip yang tersebar di Palagan, menciptakan percikan cahaya yang menyebar ke seluruh arena. Tubuh Kalasura tiba-tiba menegang. Dari luka kecil di dadanya muncul akar-akar halus yang menjalar cepat, melilit tubuhnya dengan kuat. Kalasura menggeram mencoba merobek akar-akar itu, tetapi semakin dia melawan, semakin cepat mereka tumbuh, menancap ke dalam dagingnya seperti tanaman hidup yang kelaparan. Dari kejauhan Ki Condro Wongso tampak tertawa puas karena Warijan telah dapat menjalankan rencananya dengan sangat tepat. Kalasura meraung kesakitan, kekuatannya mulai terserap. Dia kembali mengayunkan tombaknya dengan liar, mencoba menyerang Warijan untuk terakhir kalinya. Namun Warijan sudah lebih dulu melompat ke udara, lalu dengan satu hentakan kuat, dia menghantam kepala Kalasura dengan pukulan terakhir. Ledakan energi terjadi. Tubuh Kalasura terhuyung ke belakang sebelum akhirnya jatuh berlutut. Matanya yang merah mulai redup dan dalam beberapa detik tubuhnya perlahan berubah menjadi batu, lalu hancur menjadi debu. Warijan menarik nafas panjang, mengatur kembali energinya. Dia menatap sekilas ke arah Ki Condro Wongso yang kini tersenyum lebar. Sekar Gading dan para punggawa Cayapata bersorak gembira. Namun di antara kegembiraan itu, Naya Gading masih terlihat waspada. Dia tahu bahwa ini baru permulaan, karena sebentar lagi Handokopuro pasti akan datang. Beberapa makhluk utusan dari Suro Bantala terlihat kebingungan, dan hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Ki Condro Wongso. Dia langsung melesat ke arah para punggawa utusan dari kerajaan Sura Bantala. Katakan pada rajamu, aku Raden Mas Bayu Urip, suami dari Naya Gading, menunggunya di tempat ini. Katakan kepadanya jika menginginkan putri Sekar Gading, maka dia harus mengalahkanku, ujar Ki Condro Wongso dengan tegas. Mendengar hal itu, beberapa makhluk gaib utusan dari Suro Bantala pun langsung melesat pergi, dan Ki Condro Wongso pun langsung menghampiri Warijan untuk menanyakan keadaannya. Warijan masih berdiri tegap di tengah Palagan, nafasnya perlahan mulai teratur kembali. Debu dari tubuh Kalasura yang telah hancur masih berterbangan di udara, menandakan betapa dahsyatnya pertempuran yang baru saja terjadi. Matanya menatap ke arah Cakrawala yang mulai berpendar jingga, seolah memberikan firasat bahwa pertarungan yang lebih besar akan segera datang. Ki Condro Wongso menepuk bahu Warijan dengan penuh kebanggaan. Senyum lebarnya masih menghiasi wajahnya, tetapi sorot matanya penuh dengan kewaspadaan. Dia tahu bahwa kemenangan ini hanyalah pembuka dari pertempuran yang jauh lebih besar dan berbahaya. Di sisi lain, Sekar Gading berdiri tidak jauh dari mereka. Matanya berbinar penuh kekaguman,
melihat bagaimana Warijan berhasil mengalahkan lawan yang begitu kuat. Namun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Dia tahu bahwa Handokopuro bukan makhluk yang akan tinggal diam setelah kekalahannya ini. Naya Gading pun tidak tinggal diam. Dia segera memberi perintah kepada para punggawa Cayapata untuk memperkuat pertahanan kerajaan. Beberapa prajurit gaib segera bergerak, memasang perangkap tambahan di sekitar Palagan, sementara yang lain mulai melakukan persiapan untuk menghadapi serangan balasan yang bisa terjadi kapan saja. Langit di atas Cayapata mulai berubah. Warna biru keemasan yang sebelumnya menyelimuti istana perlahan-lahan tergantikan oleh awan hitam pekat. Angin berembus kencang, membawa hawa yang sangat dingin hingga menusuk tulang. Energi gelap mulai terasa semakin kuat, seakan menandakan bahwa ancaman besar telah mendekat. Ketika nanti aku terlibat dalam pertarungan dengan Handoko, kau harus tetap waspada, Jan. Jika para punggawa kerajaan mereka menyerang, kau harus cepat mengeluarkan ajian Sindung Geni untuk membawa wiji urip masuk ke dalam tubuh makhluk-makhluk itu, ujar Ki Condrowongso menjelaskan. Dan aku ingatkan lagi Tuan Putri, jangan lupa perintahkan para prajurit serta punggawa kerajaanmu menjauh ketika Warijan sedang melakukan ajian Sindung Geni agar para prajuritmu tidak terkena wiji urip. Imbu Ki Condrowongso menjelaskan kepada Naya Gading dan juga Sekar Gading. Tidak lama kemudian di kejauhan mulai terdengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Dari balik kabut hitam yang semakin tebal, sosok-sosok bertubuh tinggi besar perlahan mulai terlihat. Cahaya merah menyala dari matanya dan setiap langkah yang diambilnya membuat tanah di sekitarnya retak. Suasana di Cayapata semakin mencekam. Energi kelam terasa menekan setiap makhluk yang berdiri di atas tanah kerajaan itu. Para prajurit Cayapata bersiaga di setiap sudut. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, tetapi juga tekad untuk melindungi tanah air mereka. Di bawah langit yang kini kelam, sosok-sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri sepenuhnya. Kulit mereka hitam legam seperti batu arang, tubuhnya diselimuti kabut pekat yang berputar seperti asap. Tanduk melengkung menjulang dari kepala mereka, dan dari mulut mereka terdengar geraman rendah yang menggema ke seluruh penjuru Cayapata. Ki Condrowongso berdiri tegap di tengah Palagan. Matanya tajam menatap makhluk-makhluk itu. Warijan di sampingnya merasakan hawa dingin yang merayap ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak goyah. Dalam hati dia sudah bersiap untuk mengeluarkan ajian Sindung Geni ketika saatnya tiba. Salah satu dari makhluk tinggi besar itu melangkah maju, tubuhnya lebih besar dari yang lain, dan di punggungnya terdapat dua pasang sayap hitam yang bergerak pelan, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengepak. Dari sorot matanya yang berwarna merah menyala, jelas bahwa dialah pemimpin dari para pasukan Surabantala yang datang. Dari balik barisan para prajurit kegelapan itu, muncul sebuah tandu besar yang ditarik oleh dua makhluk hitam raksasa berkepala serigala. Di dalamnya duduk seorang pria bertubuh kekar dengan jubah hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tangannya yang besar dan berotot bertumpu pada sandaran tandu, sementara matanya yang bersinar merah menatap lurus ke arah Ki Condrowongso dan Warijan. Tanpa banyak basa-basi, sosok Handoko pun langsung melesat dari tandu kebesarannya dan mendarat tepat di hadapan Ki Condrowongso dan Warijan yang berdiri di tengah Palagan. Sosok makhluk gaib berkepala banteng dan bertubuh manusia hitam itu terus memandang ke arah Ki Condrowongso dengan tatapan tajam. "Apakah kau yang menantangku?" tanya Handokopuro sambil mengangkat tombak trisulanya dan menunjuk Ki Condrowongso. "Benar sekali, Kerbodungu. Akulah suami dari ratu kerajaan ini, dan jika kau ingin mempersunting Putri Sekar Gading, maka kau harus bisa mengalahkanku dalam pertarungan yang adil," balas Ki Condrowongso dengan tegas. "Baiklah, kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu dan mengambil kerajaan ini beserta sang putri," ujar Handokopuro yang langsung mengeluarkan energi kuat yang memancarkan cahaya merah menyala dari tubuhnya. Melihat hal itu, Warijan pun langsung melesat dan mendarat di sebuah menara yang ada di istana kerajaan itu. Tugasnya sudah jelas. Jika ada pergerakan dari musuh, maka Warijan harus segera mengeluarkan ajian Sindung Geni yang dapat merubah wiji urip menjadi butiran api dan memasukkannya ke tubuh makhluk-makhluk gaib itu. Ki Condrowongso berdiri tegak, menatap langsung ke arah Handokopuro yang kini memancarkan energi merah membara. Angin kencang berputar di sekitar mereka, membuat debu dan dedaunan berterbangan.
Palagan kini menjadi saksi pertempuran dua kekuatan besar yang akan menentukan nasib Jayapata. Handokapuro tidak membuang waktu dengan geraman keras. Dia melesat maju, mengayunkan tombak trisulanya ke arah Ki Condrowongso. Serangannya begitu cepat hingga udara di sekelilingnya bergetar, menciptakan gelombang tekanan yang menghancurkan tanah di bawahnya. Namun Ki Condrowongso tetap tenang. Dengan satu gerakan gesit, dia menghindari serangan itu dan melompat ke arah samping. Handokapuro menggeram marah, tubuhnya membesar, otot-ototnya menggembung, dan tanduknya memancarkan kilatan merah. Dengan kecepatan yang lebih dahsyat, dia kembali menyerang. Kali ini Ki Condrowongso tidak menghindar. Dia mengangkat kedua tangannya sambil melakukan satu gerakan, lalu mengumpulkan energi wiji urip di dalam tubuhnya. Begitu tombak trisula hampir mengenai tubuhnya, Ki Condrowongso menyalurkan energi itu ke telapak tangannya dan menghantam senjata tersebut dengan kekuatan penuh. Gelombang energi besar pun tercipta hingga tombak trisula terpental, dan Handokapuro terdorong ke belakang dengan kakinya menyeret tanah hingga menciptakan jejak yang dalam. Mendapati hal itu, Handokapuro pun dibuat terkejut karena selama ini tidak ada yang pernah bisa menahan serangannya dengan tangan kosong. Ki Condrowongso tidak memberi waktu bagi musuhnya untuk pulih. Dengan kecepatan luar biasa, dia melesat ke depan dengan tangannya yang kini memendarkan cahaya emas yang berasal dari inti energi wiji urip. Dengan satu hantaman telak, dia meninju dada Handokapuro. Tubuh raksasa berkepala banteng itu terpental ke udara sebelum menghantam tanah dengan keras. Debu mengepul tinggi dan suara retakan terdengar dari tubuh Handokapuro. Dia berusaha bangkit tetapi tubuhnya mulai berubah. Dari dalam luka yang dibuat Ki Condrowongso, tumbuh akar-akar kecil yang bergerak cepat, menyembar ke seluruh tubuhnya. Akar itu berasal dari wiji urip yang telah dimasukkan ke dalam dirinya. Handokapuro mengerang, mencoba meluaskan diri dari cengkraman akar-akar gaib itu. Namun semakin dia melawan, semakin cepat tubuhnya membatu. Dalam hitungan detik, energi gelap yang menyelimuti tubuhnya mulai menghilang. Akar-akar itu terus merayap hingga akhirnya tubuhnya benar-benar berubah menjadi patung batu raksasa. "Sudah aku bilang, kau tidak akan bisa menang dariku," ujar Ki Condrowongso dengan tenang. Sementara itu di atas menara, Warijan mengamati pergerakan pasukan Surabantala. Begitu dia melihat mereka hendak menyerang, Warijan pun langsung bertindak. Dengan ajian Sindung Geni, ia menghembuskan nafas panjang, menciptakan butiran api yang bercampur dengan energi wiji urip. Butiran itu melesat masuk ke dalam tubuh para makhluk gaib yang masih bertahan. Satu persatu dari mereka berteriak kesakitan. Tubuh mereka membara, lalu dari dalam tubuh mereka akar-akar muncul, melilit dan menghancurkan mereka dari dalam. Pasukan Surabantala yang melihat kejadian itu mulai panik. Beberapa mencoba melarikan diri, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wiji urip terus mengejar mereka, menyerap kekuatan mereka dengan mengubahnya menjadi debu. Beberapa makhluk yang tersisa yang masih cukup sadar untuk memahami situasi segera melesat mundur, kabur kembali ke Surabantala. Mereka tahu bahwa perang ini telah berakhir dan Jayapata bukanlah kerajaan yang bisa ditundukkan dengan mudah. Ketika pertempuran usai, langit yang semula kelam perlahan kembali cerah. Angin dingin menghilang, berganti dengan hawa hangat yang menenangkan. Tubuh Handoko yang telah menjadi batu mulai retak, lalu hancur berkeping-keping, menyatu dengan tanah Jayapata. Naya Gading, Sekar Gading, serta para prajurit Jayapata bersorak gembira. Mereka telah berhasil mempertahankan kerajaan mereka. Warijan turun dari menara dan menghampiri Ki Condrowongso yang masih berdiri tegak di tengah medan pertempuran. "Sudah selesai, Jan," ujar Ki Condrowongso sambil tersenyum lebar. "Iya Ki, terima kasih atas bantuan sampean, dan sepertinya Jayapata lebih cocok menjadi rumah kedua sampean," balas Warijan sambil tersenyum. Dari kejauhan tampak sosok Naya Gading tersenyum ke arah Ki Condrowongso. Dia tidak mengira jika kekuatan makhluk gaib penguasa hutan Balataru itu memang benar-benar luar biasa. "Sepertinya memang Naya Gading lah yang cocok untuk menjadi permaisuriku, Jan," ucap Ki Condrowongso sambil tertawa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.
Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.